bentar ya, saya lihat dulu. Oh, belum bisa on cam, ya. Berarti kita bahas tema gimana? Bisa ya. Oke, ya langsung to the point saja. Jika kau yakin yang ada padamu itu adalah iman, bukan hayalan, sebut satu ayat dalam Bible. Cair dong nih berkait bang jaman. Di mana Yesus menyebut pengikutnya dan orang yang memanggil dia Tuhan dengan sebutan Karistin? Tidak ada. Jelas ya, hayalan berarti ya? Bukan hayalan. Kenapa hayalan? Kalian berhayal. Arti kata Kristen itu menurut Yesus adalah pengikut-pengikut dia dan pentuhan-pentuhan dia, betul? Fix hayalan saja. Oke, karena tidak ada, silakan Julhan menyampaikan angan-angan dan juga hayalannya di sini. Tapi ingat ya, saya orang yang waras, hidup di dunia nyata. Saya lebih percaya dengan informasi yang nyata, bervalidasi daripada hanya sebatas angan dan juga hayalan. Silakan, karena ini hanya sebatas hayalanmu saja, maka saya tidak perlu menanggapi hayalanmu. Silakan, karena hanya sebatas hayalan saja. Gimana istilahnya berdebat atau bersharing kalau kata-kata saya dikatakan hayalan? Loh, tapi tidak ada validasinya, Dinda. Ya hayalan lah. Yang untuk tadi penyebutan Kristus itu kan itu ejek-ejekan dari tentara Romawi untuk pengikut Kristus. Oke, Kak, iya. Berarti arti kata Kristen itu, ya, kalau kau bisa tunjukkan datanya, adalah ejekan dari tentara Romawi. Tentara Romawi. Kan? Iya. Mana datanya, silakan. Maaf, ini saya cuma pegang satu HP aja untuk sementara ini. Hayalan lagi kan? Makanya berkali-kali saya bilang, itulah alasannya saya ini salah satu apologet Islam yang paling ditakuti seluruh apologet Kristen termasuk para pendeta. Karena apa? Ketika berbicara dengan saya harus pakai data. Dan kalian nggak bisa mengelabui saya tentang Bible kalian. Karena apa? Ya, kan saya yakin, saya jamin, saya lebih paham isi Bible kalian daripada kalian sendiri. Silakan lanjutkan hayalan ketiganya, Julhan, silakan. Oke. Ini dikatakan hayalan ataupun kenyataan kita bisa melihat sekarang. Ada kuasakah dalam Muhammad ataupun yang dikatakan Allah itu dalam kehidupan kita? Gimana? Apakah bisa untuk umat Muslim yang menjadi penganutnya umat Muslim itu apa sih? Apa yang maksudnya yang jadi Tuhannya umat Muslim itu siapa sih? Yang dituhankan? Oh, yang kami sembah. Ya, yang kami sembah itu adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah. Surat Toha ayat 14. Tapi belum pernah saya menemukan kuasa atau mujizat yang mengatasnamakan Allah yang benar-benar terjadi dibandingkan dengan umat Nasrani yang menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa. Saya jawab ya, saya jawab. Nah, kamu barusan mengatakan bahwasanya kau belum pernah melihat kuasa dari Allah. Kau bukan melihat, tapi kau belum pernah melihat, tapi kau menutup mata. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Dialah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Masih ketika kau melihat matahari terbit dan matahari terbenam, masih kau tanyakan lagi di mana kuasanya Allah? Sementara Yesus nggak pernah berkata demikian. Akulah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nggak pernah Yesus berkata demikian. Bantah itu dengan hadirkan satu sosok yang mengaku-ngaku dirinya lah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Setelah kau saksikan matahari terbit, kau saksikan matahari terbenam, kau saksikan bulan itu terbit, bulan itu muncul di malam hari, masih kau tanyakan lagi apa kuasanya Allah? Sementara Allah sudah menyatakan dirinya yang berkuasa atas segala sesuatu, mikirlah kalian. Yang kedua, ini yang kedua ya. Kau mau komparasikan antara Yesus yang menderita dengan Allah kami yang mulia.
Tidak ada satu catatan pun dari kitab-kitab terdahulu maupun buku-buku sejarah yang mengatakan Allah pernah diludahin, Allah pernah dipukul wajahnya, Allah pernah ditelanjangin, Allah pernah meninggal. Nggak ada. Kau mau seakan-akan menggiring opini bahwasanya Yesusmu itu lebih hebat daripada Allah. Padahal pada kondisinya ya, Markus 15 dari nomor 1 sampai selanjutnya, siapa yang diarak-arak? Yesus. Lukas 22 nomor 15 sampai 6 sampai 71, siapa yang diadili sama Pontius Pilatus? Yesus. Coba di dalam Markus 15, siapa dalam Yohanes 19:23, siapa yang ditelanjangin? Yesus. Dalam Galatia 3:13, siapa yang dikatakan mati dalam kondisi terkutuk? Yesus. Dalam kitab Markus 15, siapa yang diceritakan dianiaya, diolok-olok sama tentara Romawi? Yesus. Dan siapa yang berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri dalam Yohanes 5 nomor 30? Yesus. Kalau kita komparasikan dagangan zaman sekarang dengan zaman sekarang, kematian Yesus yang dianiaya, ditelanjangin, lalu digantung di kayu salib, kalau kita komparasikan dengan kematian di zaman sekarang, ya, siapa yang merasakan kematian seperti itu? Taping teman-teman. Siapa? Ini kejahatan di pinggir di jalanan ini. Kejahatan di jalanan. Itu Bang Jan, itu Bang Jan. Tuh, tapi di bawah tuh Bang aja. Tuh, maju Pak, tuh. Nasibnya sama seperti itu. Lalu kau katakan kuasa. Kalau memang Yesus berkuasa, di mana kuasanya ketika dia ditelanjangin? Kalau kau katakan Yesus berkuasa, di mana kuasanya ketika lambungnya ditombak? Kalau memang Yesus berkuasa, kenapa dia berkata sudah selesai? Ya enggak aja, sudah selesai. Yang tertulis dalam kitab Yohanes, dia berkata sudah selesai. Gak ada apa-apa. Sosok yang kau Tuhan akan aja, yang kau angan-angankan Tuhan, sosok yang kau angan-angankan Tuhan saja, ya, nggak punya kuasa apapun, nggak ada kuasanya apapun. Bagaimana kau yang berangan-angan? Iya. Bisa nggak berkomunikasinya dua arah, yang satu arah aja, jangan dari sampean aja yang mendominan. Silakan, karena memang kamu tidak punya argumentasi dan data. Silakan, apa yang mau kamu counter, silakan. Nah, kalau perihal data, silakan cari banyak data ini. Mengapa para murtadin banyak mendapatkan penglihatan penyembuhan dari kuasa Tuhan Yesus? Dan saya mempunyai teman, dia itu dari Nasrani masuk ke Muslim, jadi haji, dan terakhir dia sakit stroke, dia digotong, pokoknya dia sudah sembuh. Dia mencari kedamaian, dia ke Mekah, ternyata dia bertemu sama Tuhan Yesus dan dia kembali menjadi Nasrani, dan dia bersaksi. Itu bukan satu dua aja, banyak loh tuh bukti-buktinya kalau Tuhan Yesus itu berkuasa. Saya jawab, boleh? Boleh, silakan. Oke, bukan saya yang jawab ya. Saya tanya sama Yesus ini. Yesus, ada seorang murtadin Yesus yang berkata kalau dia mengalami penglihatan melihat dirimu, Yesus. Apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 23-24? Kalau ada yang berkata melihat Yesus di sana dan Yesus di sini, jangan kamu percaya. Benarkah Yesus? Aku nggak boleh percaya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap si penyesat yang mengaku-ngaku akulah, yang membawa-bawa namaku dan mengaku-ngaku akulah dia. Apa kata Yesus? Jangan kau ikuti dia. Lantas berarti mereka berbohong Yesus, mereka berdusta Yesus. Ketika mereka berbohong dan berdusta, siapakah Tuhannya Yesus?
Baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi Tuhannya. Kau mau bantah itu? Oh, bantah perkataan Yesus. Karena apa? Para murtadin itu pendusta. Memakai nama Yesus, menggunakan nama Yesus. Dia sedang berdusta. Terus kau katakan, murtadin itu bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus. Aku tanya sama Yesus, Yesus, tapi murtadin yang kau katakan sesat ini, Yesus, yang kau katakan pendusta ini, Yesus, bisa menyembuhkan orang sakit atas namamu, Yesus. Apa kata Yesus? Dengar Faruk, Matius 7 nomor 23. Pada hari 22-23, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermukjizat dengan namamu, bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Apa kata Yesus? Dengar Faruk, kata Yesus. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu sebuah kejahatan, kata Yesus, ketika kau ngobatin orang sakit dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Itu sebuah kejahatan. Tapi perkataan Yesus itu kalian buang ke punggung kalian belakang. Kalian lebih percaya dengan persaksian murtadin yang penuh dengan dusta, yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya, kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Selesai. Mau Anda bantah? Silakan bantah. Urusan Anda itu membantah. Tapi yang Anda bantah adalah perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Yang dari sampean itu memahami itu hanya sekedar membaca, tidak memahami secara definisi yang luas. Oke, itu yang poin pertama. Poin yang kedua, kalau dikatakan dari sampean tadi untuk penyembuhan ataupun penglihatan itu iblis segala macam yang tertulis di Alkitab yang menurutnya sampean, tapi bukan menurut sendiri lo, Julhan, menurut Yesus lo. Yesus yang bilang lo, kan aku nanya Yesus tadi. Ya. Tapi sini tapi gini ya, saya melihat sendiri orang-orang yang barbar, anarkis segala macam, sudah waktu dia dipeluk ataupun diambil sama Tuhan Yesus, kehidupannya itu berubah menjadi baik. Itu kan yang paling penting dalam kehidupan, bukannya merusak rumah ibadah, membakar rumah ibadah, apa istilahnya, yang mengganggu sesama umat beragama yang lain. Yang dari sampai pemilik kalian mana? Iya, sudah saya tanggapi. Oke, kita mulai. Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 pemicunya agama apa, teman-teman? Perang salib dipicu oleh agama apa, teman-teman? Udah? Yang menjajah Indonesia dibawa oleh Belanda 3,5 abad lamanya, agamanya apa, teman-teman? Yang membunuh 3.000 orang di Ambon dan di Poso, di mana umat muslim dibunuh pada saat melakukan sholat id, ditelanjangi para santri wanita, agamanya apa, teman-teman? Kejadian Ambon dan Poso di awal tahun 2000 yang mencincang anak-anak, wanita hamil diperkosa, dibelah perutnya, diambil janinnya, dicincang tubuhnya, agamanya apa, teman-teman? KKB di Papua yang begitu beringas dan keji, seorang perempuan divideokan sama dia, diikat dalam kondisi telanjang, diperkosa rame-rame, kemaluannya ditusuk pakai besi panas yang merah, agamanya apa, teman-teman? Boleh dijawab, Julhan, agamanya apa, Julhan? Julhan, agama apa, Julhan? Tolong, Julhan. Agama apa? Dari itunya saja. Jangan dilihat dari hasil akhirnya, dilihat juga dari data awalnya. Mengapa ada namanya perang salib? Mengapa ada? Nah, kan kau cari pembelaan. Bukan mencari pembelaan, buka dulu datanya. Pembelaan kau. Ada api. Cari pembelaan. Nah, sekarang pembubaran rumah ibadah, ya kan? Aku nggak mau ke sana. Ya, aku nggak mau ke sana kali, ya kan? Nanti takutnya terjadi polemik di Indonesia ini, perang agama. Makanya aku tidak mau mengingat itu lagi, gitu loh. Poso itu aku tidak mau mengingat lagi, Ambon sudah mengingat lagi karena ulama-ulama kami sudah menyatakan berdamai dan memaafkan mereka. Jangan jadi kita nanti yang membakar sumbu itu tadi, nggak mau membahas itu lagi. Terus kau katakan pembubaran rumah ibadah. Ya, dengar dong. Ketika ada oknum yang melakukan pembubaran rumah ibadah, ya,
pembubaran rumah ibadah, ya, ibadahnya teman-teman Kristen, tolong ditanya tersangkanya itu. Kenapa Farouk ditanya tersangkanya? Tanya dulu sama tersangkanya, apa yang dibacanya, Bibel atau Al-Quran? Takutku yang dibacanya Bibel Julhan, Bibel. Karena di dalam Bibel yang ada kejadian seperti itu. Kutunjukkan sama kau datanya ini ya. Nih. Tarik Julhan ya. Dari kebenaran Bibel. Ini loh. Nyata-nyatanya umat kalian, anu sesama kalian itu umat. Makanya saya bilang, kalaupun dia mengaku Islam, silahkan. Tapi tolong tersangkanya itu dipanggil. Gitu loh. Kesehari-harian dia baca Quran atau baca Bibel. Kalau baca Quran dia bohong. Nggak ada ayat kayak gitu, ajaran kayak gitu dalam Quran. Tapi kalau di Bibel ada nih, tengok nih. Ada sosok yang ngajarin lagi nih. Matius 21 nomor 12-23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Cobalah. Anarkis nggak? Anarkis nggak? Anarkis. Dia bukan gubernur, dia bukan pemimpin negeri itu, bahkan dia bukan Satpol PP, tapi diusirnya orang jual beli. Dia nggak punya jabatan apapun pada saat itu, gitu loh, di Yerusalem, gitu loh. Nggak punya jabatan apapun, diusir orang jualan, cobalah. Hah? Tolong. Lalu lanjutnya, tunggu dulu, sabar dulu Johan. Ia membalikkan meja-meja penukar uang, cobalah dulu Johan. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak masuk ke dalam deretan kepemimpinan ataupun dalam struktur keorganisasian di dalam negeri itu. Dibolak-balikkan meja-meja jualan orang, cobalah. Makanya aku bilang, tanya sama pelakunya yang dibacanya itu Quran atau Bibel. Dia anarkis. Pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis katanya, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dusta pula. Di mana tertulisnya? Di situ sudah. Paham nggak tuh? Anu maksudnya itu? Paham nggak maksudnya itu? Di mana Coba tertulisnya? dibaca Kan baik-baik. di sini Yesus berkata, Julhan, dengar lu. Yesus berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Di mana tertulisnya? Di mana? Tunjukkan di mana. Perjanjian lama tunjukkan di mana tertulisnya. Betapa kamu menjadikan sarang penyamun, di mana tertulisnya, di mana? Makanya aku bilang di Al-Quran nggak ada kisah dia di mana Nabi Muhammad SAW ya itu membalik-balikkan meja penukar uang, nggak ada. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan ya untuk mengusir semua orang yang jual beli, nggak ada. Kejadian pembubaran rumah ibadah di mana pelaku oknum itu membubarkan orang beribadah, mengusir orang. Dalam Al-Quran tidak ada ajaran seperti itu. Ternyata di dalam Bibel kau yang tertulis kayak gitu. Kalau yang sampean baca itu, coba baca baik-baik. Dipahamin benar-benar, jangan menggiring opini yang menyesatkan. Di situ kan gini, contoh. Yang kau hadapi Master Bibel ini loh, gawat kau. Apa? Kau hadapi Master Bibel nih. Apa mau kau kasih pembelaan terhadap itu apa? Silakan. Hah? Di situ tempat rumah ibadah. Ya. Kenapa rumah ibadah dijadikan tempat jualan segala macam? Contoh aja kalau di musola. Salah, mereka berdagang di luar atau di halaman? Coba Di baca dalam atau di baik-baik. halaman? Hah? Baca baik-baik makanya, biar tidak Iya, jadi opini liar. Saya uji kamu. Kamu pernah baca nggak Matius 21 ini? Mereka itu berdagang di dalam atau di luar, di halaman? Seingat saya di dalam. Pantas kau masih Karistin. Dalam Matius 21 dikisahkan mereka tuh berjualan itu di luar, di halaman Dinda. Pantas kau masih berkhayal jadi Karistin. Itu yang pertama. Yang kedua ya, di tempat itu yang menjadi tanah Palestina sekarang, waktu itu Yesus menjabat sebagai apa? A. Gubernur, B. Kepling, C. RT RW. Apa jabatan dia? Gitu loh. Apa hak dia menghakimi seperti itu? Apa? Kan gak ada. Hebat pula dia. Contoh kayak kau nih, ada orang gitu lakukan pelanggaran,
Misalkan jualan orang di tengah jalan, ngamuk kok berabrik dagangan orang, cair tuh orang di depan. Datang Pak Pos itu, kok berabrik dagangan orang di pinggir jalan, gubung, ditangkap nggak kok? Ditangkap nggak? Ditangkap kau. Karena apa? Kau tuh tidak punya wewenang atas itu. Yang boleh kau lakukan harusnya kau melaporkan ke pihak berwajib. Nanti pemerintah yang akan mengutus ke situ Satpol PP. Yang tugas Satpol PP itu ketika diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, ya diacukan sama pedagang, maka Satpol PP lah yang harusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu pekerjaannya Satpol PP di zaman sekarang. Itu bukan urusan Tuhan. Masa Tuhan berurusan membolak-balikkan dagangan orang yang mengusir-ngusir orang berdagang? Masa itu kekuasaan Tuhanmu? Itu kekuatan dari Satpol PP, Julhan. Yang tersalahkannya di situ, gini loh Julhan, yang tersalahkannya di situ, dia tidak punya hak dan wewenang atas itu. Gitu. Ya, coba kasih contoh. Makanya dipisahkan. Setelah itu dia pergi, dengar Julhan. Setelah dia berkata seperti itu, sebab ada tertulis kata dia, rumahku ini akan dijadikan adalah rumah doa kata dia. Setelah berkata itu dia pergi. Kenapa pergi? Kabur dia setelah itu, kabur. Berarti kan tahu dia salah kan Julhan? Ya kan? Tahu dia salah, makanya dia kabur. Bapak bener Tuhan Kristen, Pak. Dan kau tahu nggak sejarahnya? Kisahnya, kenapa dia melakukan hal itu? Dia obrak-abriknya dalam kondisi apa? Dia kenyang atau dalam kondisi lapar? Kalau aku tidak salah, sebelum dia melakukan itu dia kelaparan. Itulah sesaat sebelum dia mengutuk pohon ara. Dia lapar aja. Pohon ara belum berbuah, dikutuk sama dia. Makanya, tapi nggak usah dilanjutkan. Tidak bisa Karena lapar lagi. Makanya aku bilang Gabila. Kalian tahu nggak Gabila we? Tahu nggak Gabila apa itu? Kepanjangan Gabila. Ganas bila lapar. Di bawah pengaruh lapar. Kau bacalah dari Matius 21, kau bacalah dari nomor 1. Aduh. Ya cuman Julhan ya. Ya sorry teman-teman ya, aku memang kok ingat bacaan tulis juga nih. Aduh. Gimana Julhan? Yang tadi dikatakan, yang tadi Anda kutip kan, itu kutip sebagian dari isi Alkitab, sebenarnya itu belum sepenuhnya. Kan tadi saya nanya untuk umat-umat Muslim yang membubarkan rumah-rumah ibadah, baru sampai mengatakan itu bukan umat Muslim, itu umat yang membaca Bible. Nah, sedangkan nyatanya kepada saya satu orang aja, siapa umat Nasrani yang membubarkan rumah ibadah sendiri. Oh alah Dinda, jangan kau sorong ke sana lagi lah. Kau baca itu kisah Ambon dan Poso itu. Umat Muslim itu dicincang sama orang Kristen di masjid. Rumah ibadah yang saya maksud. Loh, di masjid itu kan rumah ibadah masjid. Masjid nggak rumah ibadah rupanya. Jangan kau giring-giring ke sana lah. Nanti bahaya itu. Ya, saudara-saudara Muslimku nanti bahaya lah. Udahlah. Turun lah Julhannya, gak sanggup nanti kau lagi. Ya enggak aja kau, lebih parah lagi nanti itu. Oke, naikkan yang lainnya moderator, kalau ada moderatornya di bawah. Oh ini ada Parnas Tanggang, coba kita naikkan Parnas. Loh, gak ada orangnya. Parnas si Tanggang, Tele Sinaga. Loh, kok nggak ada semua orang ini?
Coba dihapus dulu moderator yang baru, bikin yang baru moderator. Kok nggak ada yang mau naik ini? Oke, halo Gabila, selamat bergabung Gabila. Gabila pula. Jadi Gabila pula aku panggil orang. Barakuda sama bergabung. Kalau ingat kisah itu memang lucu aku. Mau aku ketawa-ketawa sendiri kalau ingat kisah itu, betul lah. Barakuda, selamat bergabung Barakuda. Lagi yang makan. Barakuda. Oke, tap layar teman-teman ya. Tap layar, tolong tembuskan teman-teman sampai ke 300k teman-teman. Jadi saya bersuara di sini bukan hanya kuar-kuar teman-teman. Inilah alasannya kenapa edisi itu takut kali sama saya. Ini takut kali sama saya. Habis saya buat. Kalau dia model roasting, model framing, habis dia saya buat. Gitu loh. Makanya saya berkali-kali naik komal dia, nggak mau naikkan saya. Biar kalian tahu teman-teman Oten, kalian bisa mendapatkan edukasi kalau kalian ke Komal Muslim, dapat kalian edukasi, dapat kalian edukasi tentang Islam, dapat juga kalian edukasi tentang Bible kalian. Tapi kalau kalian pergi ke Komal-Komal Oten, adik-adik Oten, kalian nggak akan dapat edukasi. Kapan edisi itu membaca Bible? Kapan? Mana pernah dia baca Bible? Semakin siapa yang menghujat, kan pakai data tadi hanter. Menghujat pula aku bilang, orang aku pakai data kok tadi menghujat aku bilang. Aku kalau menghujat, kami apologet Islam kalau menghujat, saudara-saudara muslim itu udah marah duluan loh. Saudara muslim akan marah ke aku. Gak mungkin aku menghujat lagi aja kok. Oke, Mama Nao. Mama Nao, selamat bergabung sabar Dinda. Iya. Islam Kristen, Mama Nao. Saya Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pengikut apa penyembah? Oh, penyembah, pengikut juru selamatku Tuhan yang maha besar. Dengar, jangan ketawa dulu. Ya. Tuhan Kapan yang Yesus maha mengatakan besar, pengikut dan penyembahnya itu Kristen? Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengampuni. Kau, aku tanya, urus dulu itu setan yang di hidungmu itu. Nanti dia membawamu ke neraka. Nggak usah kau coba-coba bicara kebenaran. Setan di hidungmu aja nggak bisa kau urus. Namboru tahu nggak? Selesaikan dulu itu. Nggak dibaca. Sepanjang hidupmu nanti. WG kok Islam apa Kristen? Dengar dulu. Saya belum selesai. Tidak harian kok. Saya belum selesai. Ini. Sisti. Ini itu. Kau diam dulu IWG. Nanti kau bagianku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kau bicara kebenaran. Mana lah? Mama tahu. Orang menanya cuma sebagian Diam dulu Kau kesurupan terus. Setan di hidungmu nggak bisa kau selesaikan. Mama Tapi coba kau Nao. bicara sorga. Dari mana Mute jalan? dulu kau ya, dia wishing. Dah, bukalah mute-mu. Mama Nao apa kabar? Ini yang jago typing kan? Kalau typing jago kali. Akhirnya naik juga ke Mama Nao. Coba open cam Mama Nao. Gak bisa kau buka mute bukan? Tuh. Ayo Mama Nao, how are you? Mama Nao, buka kameranya Mama Nao. Mama Nao, tunggu ya. Aku ambil jilbab dulu ya Mama Nao. Coba open cam. Bahaya bang, kalau udah perempuan yang naik kerasukan bahaya bang. Sebenarnya aku malas naik, tapi karena aku tengok tadi Mama Nao sembilan naik waktu ya. Mama Nao. Ayat-ayat didustakan. Diam kau IWG, diam kau berdua, diam kau, turun kau. Monyet. Mama Nao kan ada gambar mie di HP-mu kan Mama Nao. Silakan dibuka. Kalian kalau mau menghujat-hujat di sini, udahi kalian. Mama Nao, kok jadi diam? Tunggu ya. Coba Mama undang Nao. itu, buka mic-nya. Undang bukan moderat. Dong. Udah kundang. Halo, Mama Assalamualaikum, Nao. Bang Farouk. Waalaikumsalam Nao. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra. Tap layar teman-teman ya, tap layar ya.
Ya silakan Bang Putra sembari nunggu Mama Nao pakai celana pakai celana. Udah, nggak ada Ya, apa Bang kok. Faruk sama saya mohon izin sama Bang Faruk sama Mbak Hesti, saya ingin bertanya sama Mama Nao aja. Nggak bisa buka mic-nya dia Bang. Jangan Bang, nanti kerasukan dia Bang. Ya, oke, Mama Nao. Aku aja nggak mau nanggapin dia lagi Bang. Naik dia kerasukan dia udah. Mama Nao. Apa dia mampu bisa jawab Halo. pertanyaan saya, Bang? Mama Nao. Itu yang ada gambar mic di HP itu ditekan. Yang ada gambar mic itulah kan. Bagaimana kau mau mencari kebenaran? Sementara TikTok aja kau nggak pandai lo. Mama Nao. Mama Nao. Ih. Mama Nao. Aduh, pingsan anak orang. Turunkan aja lah dulu. Turunkan dulu. Nanti dia kalau memang Aduh, pingsan anak orang. naikkan yang lain lah moderator. Ya teman-teman adik-adik Oten kan jangan kerasukan lah di bawah. Aku kan dari tadi kayak data kan. Kita diskusinya kan pakai data sih. Kok marah-marah kalian? Kalaupun kalau mau kerasukan, ya agak dikendalikan sedikit dulu kerasukannya ya. Raja. Yang lain naikkan moderator. Aku terus terang aku itu ya, kalau hari libur teman-teman ya, aku senang kali diskusi, betul lah. Aku puas diskusinya, nggak ada gangguan. Kalau lagi terpecah konsentrasiku. Ya IWG Islam Kristen Dinda. Kristen. Ya oke. Silakan on cam Dinda. Kalau tidak on cam, kita kaji tema atau Dinda setelah itu bertanya. Pilih mana Dinda? Iya, gimana Bang? Oke, silakan Dinda. Apa yang mau ditanyakan Dinda? Silakan. Bang SMD yang ada di YouTube, makasih ya, Sukron. Di surah Al-An'am kan itu Muhammad sedih ayat-ayat didustakan. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita para rasul. Kita buka dulu lah Sebagiannya datanya ya, sabar ya. Sabar dulu WG ya, kau di kalau surah ngomong Al-An'am. misalnya, ya. kalau ngomong tuh lidah kau tuh jangan kayak gitu kali. Lidah kau tuh jangan kau mainkan kalau ngomong. Biasa aja kau ngomong. Najis, kuliah lidah kau tuh najis. Cih, najis. Nah, bagus aja kau ngomong, gak usah kau main-main ke lidahmu. Sudah rahmatan lil alamin ini menajis-najiskan. Ya. Dah, kau mau Ya, apa di aja? surat apa tadi? Quran surat apa Dinda? Quran surat apa? Surah 6. Surah ke-6. Iya, ayat berapa Dinda? 33. Iya, 33. 34. Oke. Sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu benar-benar betul-betul membuatmu Nabi Muhammad SAW itu bersedih. Ya, bersabarlah kata Allah. Karena sebenarnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang mau kau tanyakan? Iya, mereka mengingkari. Baca habis Bang. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita. Gimana? Ya, rasul-rasul lain kan pun didustakan tuh. Enggak, yang ditanyakan Berarti apa ayat- Dinda yang mau ditanyakan? Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita para rasul. Oke. Sebagian yang mana? Oke, berarti Kan Muhammad saya kamu bilang- mau tanya berarti begini, berarti ada ayat-ayat yang diingkari gitu. Iya. Berarti kamu bertanya Ayat-ayat ini, ada ayat-ayat yang diingkarin gitu. Oke, Yang saya didustakan. jawab ya, boleh di-mute Dinda? Ya sih. Iya, boleh di-mute biar saya jawab. Oke, di-mute dulu Dinda ya. Nah, jangankan di masa lampau, di masa sekarang pun ada beberapa bahkan banyak ayat yang diingkari. Tapi sebelum kita mengkaji ayat-ayat diingkari, siapa pengingkar itu? Kristen. Di dalam surah Al-Ikhlas, Baca ayat sebelumnya, ya, Bang. Datanya Allah baca ayat berfirman, sebelumnya. dengar Jangan dulu berasumsi. lah Dinda. Kan kok ditanya sama aku kan? Ya kan, ayat-ayat yang mana diingkari? Ini mau aku sampaikan, ini ayat yang diingkari. Dari ayat 19 Dimas dulu Tuhan. lah Dinda. Kan Ya, sudah baca ayat kan. sebelumnya.
Baca Al-An'am kalau perlu dari Iya, kan tadi kau bilang surah Al-An'am. Udahlah, ini dulu lah, satu-satu dulu lah. Biar ku jawab dulu, ya, oke. Ayat-ayat mana yang diingkari? Ya, satu, surah Al-Ikhlas, ayatnya pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, Allah itu Esa. Al-Ikhlas itu Lama surat karistin paling ikhlas, menyembah Bang. tiga. Dengar Ya. dulu. Bang. Nggak boleh mengotak-atik sembahan orang lain. Turun Dinda ya. Wis, dah turun lah. Kau nggak bisa berdiskusi kau. Kau udah aku kasih kesempatan untuk bertanya, kasihlah aku kesempatan menjawab. Kok ketakutan kau? Allah menyampaikan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa.